Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah mencium Xuan Yuanru, Tanyun tidak berani menunda kesembuhannya. Jadi dia meninggalkan pagoda Ling Xiao. Di dalam sofa, Xuan Yuanru linglung berpikir dalam hati, Tanyun, apa artinya ini? Mengapa dia memanggilku kakak senior? Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak benar-benar menghabisiku saat itu? Dalam keadaan linglung, Xuan Yuanru kehilangan kesadarannya. Setelah Tanyun meninggalkan pagoda Ling Xiao, dia muncul di puncak gunung suci Xuanyuan. Suamiku, jangan terlalu khawatir. Xuan Yuanru akan baik-baik saja, kata Gongsun Roxy sambil melangkah maju dan menghibur. Tanyun mengangguk, melingkarkan lengannya di pinggang Gongsun Roxy, memandang semua orang dan berkata, satu hari di dunia luar sama dengan 30 tahun di dalam pagoda. Meskipun Rower terluka parah, dia akan segera sembuh. Juga untuk menghabisi Hu Xiao, dia membakar jiwa dirinya sendiri. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti dalam suasana hati yang buruk. Kalian harus menghiburnya. Beberapa saat kemudian, di lantai 40 pagoda Ling Xiao, Xuan Yuanru perlahan membuka matanya. Dia melihat ke aula yang sudah dikenalnya. Matanya menunjukkan kebingungan yang dalam. Apakah aku sudah mati? Mengapa aku di pagoda? Tanyun memasuki pagoda ketika dia tahu bahwa dirinya sudah bangun dan berkata dengan lembut, Rower, kamu belum mati. Xuan Yuanru memandang Tanyun. Matanya yang indah dipenuhi air mata dalam sekejap. Dia bangkit dan jatuh ke pelukan Tanyun. Xuan Yuanru berkata, aku pikir aku akan mati. Sekarang aku masih hidup. Aku benar-benar bahagia. Aku bisa bersamamu lagi. Aku mencintaimu, Tanyun, aku mencintaimu. Tanyun memeluk Xuan Yuanru erat-erat. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanru menjadi merah dan meninggalkan pelukan Tanyun. Melihat lengan kiri yang kosong, memikirkan lengan kiri yang hilang, air mata mengalir di matanya yang indah. Tanyun segera mengeluarkan setetes cairan kehidupan, dan dengan jentikan jarinya, itu berubah menjadi kabut air, menutupi bahu kiri Xuan Yuanru. Segera setelah itu, dalam tatapan terkejut Xuan Yuanru, lengan kirinya yang hilang tumbuh dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, itu benar-benar menjadi utuh kembali. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tanyun memegang pipi kecilnya dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mencium bibir merah Xuan Yuanru. Tubuh halus Xuan Yuanru bergetar dan dia menutup matanya. Bulu matanya yang panjang terus berdetak, seolah menceritakan gelombang manis di hatinya. Detak jantung Xuan Yuanru berdebar lagi. Dia membuka bibir merahnya dan dengan lidah yang mentah dan harum, dia menjulurkan mulutnya dan mencium Tanyun dengan lebih dominan. Napas unik pria memasuki hidung Xuan Yuanru. Xuan Yuanru merasa panas di dalam sekujur tubuhnya, dan pusing yang menyenangkan membuatnya melupakan segalanya. Dia benar-benar mencintai Tanyun. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanru mendorong Tanyun menjauh dan berkata, aku tidak bisa bernapas karena ciumanmu. Kamu keluar dulu dan aku akan mengganti pakaian. Mendengar ini, Tanyun tersenyum dan melangkah keluar. Dengan senyum bahagia, Xuan Yuanru melepaskan pakaiannya yang berlumuran darah dan kemudian berubah menjadi gaun putih. Setelah Tanyun masuk, dia melihat Xuan Yuanru yang cantik. Idiot, apa yang kamu lakukan? Xuan Yuanru mendatangi Tanyun dan tersenyum. Tanyun tiba-tiba memeluk pinggang Xuan Yuanru, lalu menundukkan kepalanya dan mencium Xuan Yuanru, membawanya ke sofa dan meletakkannya di sofa. Xuan Yuanru seperti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menutup matanya, pipinya diwarnai dengan cahaya kemerahan, dan membiarkan Tanyun menekannya. Tangan Tanyun naik ke dada Xuan Yuanru yang penuh dengan kebanggaan, dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya dengan panik. Tepat ketika Tanyun mulai membuka pakaian Xuan Yuanru, Tanyun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir, aku tidak bisa menggertaknya sekarang. Jika tidak, dia tidak akan memaafkanku ketika dia mendapatkan kembali ingatannya.
Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, Xuan Yuanro membuka matanya dan berkata dengan lembut, "Tan Yun, ketika kita meninggalkan tanah terbengkalai, kita akan menikah. Bisakah kamu berjanji padaku?" Tan Yun mengangguk, mencium dahi Xuan Yuanro dan menariknya ke atas. "Rower, kamu benar-benar cantik," Tan Yun berkata dengan tulus, "luar biasa menawan." Xuan Yuanro tersenyum cerah. Tentu saja saat itu aku adalah kecantikan nomor 1 di benua Changling. Setelah berbicara, Xuan Yuanro memberi Tan Yun tatapan putih. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh cinta padamu yang sudah memiliki 7 istri." Tan Yun tersenyum canggung. Xuan Yuanro tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Oh, ngomong-ngomong, Tan Yun, bagaimana mungkin aku tidak mati?" Tan Yun mengerutkan kening. "Aku tidak tahu, aku baru saja akan bertanya padamu." Kemudian, Tan Yun memberitahu Xuan Yuanro apa yang terjadi. Mendengar ini, Xuan Yuanro mencoba yang terbaik untuk berpikir kembali dan berkata, "Aku ingat pada saat itu, aku merasa panas terik di mataku." Dan kemudian kalimat menggunakan mata dewa ras roh dituangkan dalam pikiranku. Suara itu dari seorang wanita. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, itu selalu terasa akrab. Dan kemudian aku membuka mataku, dan aku tidak ingat sisanya. Hati Tan Yun membeku. Dia tahu bahwa dia berada di persimpangan hidup dan mati. Namun, Tan Yun memiliki ekspresi gembira di wajahnya. "Jangan terlalu memikirkannya. Kamu sudah beruntung karena tidak mati." Xuan Yuanro berdiri berjinjit dan berkata di telinga Tan Yun, "Setelah kita menikah, aku akan melahirkan seorang anak untukmu. Baiklah, aku akan menantikan hari itu." Begitu Tan Yun selesai berbicara, Xuan Yuanro mengerutkan kening. "Ada apa, Rower?" tanya Tan Yun. Xuan Yuanro mengerucutkan bibirnya. "Tan Yun, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang memanggilku dengan kakak senior, dan suara itu seperti kamu. Juga aku bermimpi bahwa kamu mengatakan tidak benar-benar ingin menghabisiku saat itu, dan kamu memiliki banyak keraguan, dan akan bertanya padaku di masa depan." Mendengar ini, Tan Yun masih tersenyum dengan tenang. "Itu hanya mimpi, kamu tidak bisa mempercayainya." Xuan Yuanro meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun. "Kami bertemu di tempat yang sepi. Aku tidak pernah memiliki adik junior seperti dirimu. Itu pasti mimpi acakku ketika aku terluka parah." Tan Yun menepuk bahu Xuan Yuanro yang harum, mengubah topik pembicaraan dan menghibur. "Kamu membakar jiwa untuk melindungi kota abadi Xuan Yuan. Itu menyebabkan ranahmu turun." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, lapisan air mata dengan cepat muncul di wajah indah Xuan Yuanro. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Tan Yun, aku tidak terlalu sedih ketika ranahku turun. Tapi yang membuatku sedih adalah kekuatanku telah turun drastis. Jika Long Xiaolin memberitahu berita kematian Yi Wumen dan Yi Zijian kepada penguasa kota Longyun, pada saat itu bagaimana kita harus melawan? Aku benar-benar takut kota abadi Xuan Yuan akan dihancurkan, dan kemudian orang-orangku akan dihabisi. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan?" Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip. "Rower, jangan khawatir. Aku punya rencana untuk menghadapinya." Melihat tampang percaya diri Tan Yun, Xuan Yuanro masih ragu. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar, kata Tan Yun dengan pasti. Xuan Yuanro tampak penuh harapan dan berkata, "Tan Yun, tolong katakan." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu pikir pada saat itu, ketika Long Xiaolin membakar jiwa kaisar untuk meningkatkan kekuatannya dan melarikan diri, yang paling dia takuti adalah bahwa Hu Xiao baik-baik saja, dan Hu Xiao pergi ke kota abadi meteorit untuk menceritakan kelakuannya. Oleh karena itu, jika aku adalah dia, aku akan sangat khawatir bahwa Hu Xiao tidak mati. Aku akan melepaskan kesadaran abadiku untuk memeriksa keadaan." Jadi Long Xiaolin menemukan bahwa Hu Xiao meletakkan jiwa kaisarnya. Dia melihat bahwa kamu juga terluka parah. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Mendengar ini, mata Xuan Yuanro menunjukkan jejak pencerahan. "Aku mengerti." Di dalam hatinya dia percaya bahwa aku kemungkinan besar akan mati. Bahkan jika aku tidak mati, dia tahu bahwa aku membakar jiwa kaisarku, yang menurunkan ranahku ke peringkat kelima dari ranah kaisar.
Dia akan merasa bahwa jika aku tidak mati, akan mudah untuk menghabisiku, dan sekarang formasi pertahanan belum dipulihkan. Dia akan berkumpul kembali dan memimpin prajurit untuk menyerang. Dia pasti tahu bahwa setelah kembali ke kota abadi Xuanyuan, tidak akan lama baginya untuk menembus formasi pertahanan dan menghabisi kita semua. Mendengar ini, Tan Yun memandang Xuan Yuanru dengan persetujuan. Kamu sangat pintar. Wajah Xuan Yuanru tiba-tiba menjadi pucat. Jika itu masalahnya, apa yang bisa kita lakukan? Aku bingung sekarang dan aku bukan lawannya sama sekali. Setelah berbicara, Xuan Yuanru melihat bahwa Tan Yun tiba-tiba tertawa dan dia berkata dengan tidak senang, "Bagaimana kamu masih bisa tertawa dengan keadaan saat ini?" Tan Yun memegang wajah Xuan Yuanru dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa bilang kamu bukan lawan Long Xiaolin? Alasan mengapa kamu tidak mati di bawah penghancuran Hu Xiao itu karena mata dewa ras rohmu melepaskan kekuatan yang kuat yang mengalahkan kekuatan penghancuran diri jiwa kaisar. Aku percaya padamu dengan kekuatanmu saat ini di ranah kaisar tingkat kelima. Selama kamu menggunakan mata dewa ras roh, bahkan jika kamu tidak dapat menghabisi Long Xiaolin, kamu masih dapat menimbulkan kerusakan berat padanya." Mendengar ini, Xuan Yuanru ragu-ragu dan berkata, "Apakah kekuatan mata dewa rasku begitu kuat? Tan Yun, keluarlah dan biarkan aku mencoba." Tan Yun terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak bisa mencoba. Begitu kamu melepaskan kekuatan mata, Gunung Suci Xuanyuan akan tidak ada lagi." Xuan Yuanru berkata dengan santai, "Tan Yun, sepertinya kamu mengetahui sangat jelas tentang mata dewa ras rohku ini." Tan Yun tersenyum dan dengan sengaja menghindari topik. "Pamanmu dan yang lainnya mengkhawatirkan dirimu. Sekarang kamu keluar dan laporkan kepada mereka bahwa kamu baik-baik saja." Pada saat yang sama, di kota abadi Xuanyuan, di lautan awan jauh di timur, Long Xiaolin yang 7 lubangnya berdarah dan dipenuhi memar, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hu Xiao akhirnya mati, dan Xuan Yuanru terluka parah jika dia tidak mati. Bahkan jika dia memulihkan luka-lukanya di pagoda, rananya akan jatuh ke ranah kaisar tingkat kelima. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidupku. Xuan Yuanru, tunggu saja. Aku akan segera kembali, menerobos formasi pertahanan, menghabisimu, dan membahaskan dendam putraku. Kalau begitu, aku akan membasuh kota abadi Xuanyuan dengan darah lagi, dan mengubahnya menjadi milikku. Pada akhirnya, aku akan membawa kepalamu ke kota abadi Longyun dan memberitahu saudara Ye Longyun bahwa aku telah membahaskan dendam putra dan pamannya. Selama Xuan Yuanru mati dan kota abadi Xuanyuan dihancurkan, siapa yang akan tahu bahwa Hu Xiao telah aku jebak? Dengan pikiran yang teguh, Long Xiaolin menukik dengan mengejutkan, mendarat di gunung yang tandus, mengeluarkan pagoda, dan memasuki untuk pemulihan luka-lukanya. Setengah hari kemudian, Long Xiaolin berjalan keluar dari pagoda. Setelah menyingkirkan pagoda, dia melepaskan kesadaran abadi yang menyelimuti langit dalam radius lebih dari 300 juta mil dan mentransmisikan suara pada 150 juta prajurit yang melarikan diri. "Aku Long Xiaolin, penguasa kota dari kota terbengkalai. Sekarang Hu Xiao telah mati. Semua prajurit sekarang berada di bawah perintahku. Sekarang kalian tidak perlu lari lagi. Aku akan menuntun kalian untuk menerobos kota abadi Xuanyuan dan kemudian menghabisi musuh." Mendengarkan perintah itu, moral para prajurit sangat meningkat dan mereka kembali ke kota abadi Xuanyuan. Keesokan harinya, salju di dataran di luar kota abadi Xuanyuan setebal 2 kaki menutupi mayat yang telah dihabisi oleh Tan Yun dan yang lainnya. Dalam kehampaan yang bergejolak, Long Xiaolin memimpin 150 juta prajurit yang sekali lagi muncul di luar kota abadi Xuanyuan. Setelah mata Long Xiaolin menatap pada formasi pertahanan selama 3 napas, dia melihat kembali ke para prajurit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Formasi pertahanan belum pulih. Selama kita menyerang bersama, itu akan memakan waktu 3 hari. Semuanya, ayo kita serang." Setelah memberikan perintah, Long Xiaolin mengeluarkan kapak miliknya dan dengan kekosongan yang runtuh menembas ke arah formasi pertahanan.
Saat berikutnya, 150 juta prajurit mengeluarkan senjata satu demi satu dan menyerang kota. Segera formasi besar kota bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Seberkas cahaya menyapu dari kota abadi Xuanyuan, berubah menjadi Xuan Yuanru, Xuan Yuan Haokong, Tanyun Sensubing dan yang lainnya. Pelacur bau, kamu benar-benar tidak mati. Long Xiaolin mengendalikan kapak pemisah surga untuk terus menyerang formasi pertahanan sambil menatap Xuan Yuanru dengan mata yang tampak merah. Dia tertawa dengan marah. Aku Long Xiaolin harus menerobos formasi ini, lalu menangkapmu dan menyiksamu sampai mati siang dan malam. Aku ingin kamu mati dalam penderitaan untuk membalaskan dendam anakku. Setelah jeda, Long Xiaolin memelototi Tanyun. Kamu bajingan kecil, Xuan Yuanru dan istrimu menghabisi begitu banyak orang di kota terbengkalai. Adapun istrimu dan selusin gadis kecil di sekitarmu, mereka benar-benar cantik. Setelah penguasa kota ini menghabisimu, aku akan melatih mereka dengan baik di sofa. Tanyun menyempitkan matanya pada Long Xiaolin dan mengirim Xuan Yuanru transmisi suara. Rower, jangan habisi dia setelah melukainya dengan serius. Aku akan mengeksekusinya dengan tanganku sendiri. Tubuh Xuan Yuanru bergetar karena marah setelah transmisi suara. Long Xiaolin, kamu mencari kematian. Long Xiaolin berkata dengan senyum puas. Jika kamu memiliki kekuatan seperti sebelumnya, penguasa kota ini benar-benar takut padamu. Tapi sekarang, kamu hanyalah semut di ranah kaisar tingkat kelima. Ayo, aku ada di sini. Aku menunggumu. Oke, waktunya Saweria. Wah, dari Bang Tons lagi ya. Semangat. Oke, siap Bang Tons. Kemarin kan memang Mimin lama ya uploadnya ya. Diusahakan kalau Mimin udah nggak capek lagi, Mimin tiap hari lagi ya guys ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.